Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali biidznillah taala untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang bahasa Arab yang kita baca buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di pertemuan yang lalu kita memasuki ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10, sudah sampai tamrin al-khamis ya, al-an as-sadis. Sekarang yang ke-6, yang buku hijau halaman 58. Nah, sebelum kita lanjutkan sedikit murojaah ya tentang percakapan dasar. Saya bahasa Indonesia kan, antum terjemahkan ke bahasa Arabnya. Siapa kamu? Man anta? Ya. Saya seorang pelajar. Ana talibun. Nah, apakah kamu pelajar yang baru? Anta talibun jadidun. Nah, tidak, saya pelajar yang lama. Ya, la ana talibun qadimun. Siapa namamu? Mas muka. Ya. Namaku Muhammad. Ya, ismi Muhammadun. Dari mana kamu? Min aina anta. Saya dari Indonesia. Ana min Indonesia. Apa bahasamu? Ma lughatuka? Ya. Bahasaku Indonesia. Ya, lughati Indonesia. Tentang kepemilikan. Ya, tentang kepemilikan. Apakah kamu memiliki saudara? Alaka akhun. Pakainya laka. Alaka akhun. Nah, kalau barang, apakah kamu memiliki pulpen? Ya, aindaka qalamun. Ya. Tidak, saya tidak memiliki buku. La ma indi kitabun. La ma indi kitabun. Itu dasar ya tentang kepemilikan, pakainya huruf lam itu kalau bernyawa. Tapi kalau barang pakainya inda. Baik. Kita lanjutkan pelajaran halaman 58. Poin 6, sadis yang ke-6. Iqra, bacalah. Itu ada kata li, nah, laka, lahu, nama laha. Nah, li itu adalah huruf jar lam nyambung ke ya mutakallim namanya. Ya mutakallim, ya orang yang berbicara. Langsung menjadi li. Artinya aku memiliki.
Nah, atau li itu untukku, bagiku, atau boleh aku memiliki, boleh gitu. Nah, kalau laka itu lam nyambung ke kaf, itu mukhatab, orang laki-laki yang diajak bicara, sehingga artinya itu ka itu kata ganti dari anta. Kalau anta itu dhamir munfasil, kalau ka dhamir mutasil, nyambung menjadi laka, berarti untuk kamu atau milik kamu. Kalau lahu, nah itu hu di situ kata ganti dari huwa, atau apa, gantian dari kata huwa. Dia ghaib, orang ketiga yang artinya dia seorang laki-laki, berarti lahu untuknya atau miliknya dia. Kemudian laha itu ghaibah. Ghaibah itu orang kata ganti ketiga perempuan, berarti dia tapi perempuan, untuknya atau milik dia perempuan. Mahfum insyaallah, gampang ya? Gampang. Ini cuman li, laka, lahu, laha. Kalau dhamir lengkapnya yang kita pelajari di nahwu sama shorof ada 14. Nah, mulai dari lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Nah, ini cuma 4 aja. Al-awwal yang pertama itu bacanya li ukhtun wahidatun. Iqra'u. Li ukhtun wahidatun. Ya. Siapa yang tahu artinya? Apa artinya, Pak? Ya, li saya memiliki, ukhtun saudara perempuan atau saudari, wahidatun satu. Nah, ini boleh dibalik. Hitungan bilangan boleh dibalik. Berarti saya memiliki seorang saudari. Saya memiliki satu saudari. Nomor 1. Baik, nomor 2. Alaka akhun la ma li akhun. Iqra'u. Alaka akhun la ma li akhun. Ya. Apa artinya? Tidak. Baik. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara? La ma li akhun. Tidak, saya tidak memiliki saudara. Baik, nomor 3. Ukhti laha tiflun shaghirun. Iqra'u. Ukhti laha tiflun shaghirun. Ya, ukhti artinya apa? Ya, saudariku. Laha tiflun shaghirun. Apa artinya? Ya, dia memiliki tiflun shaghirun, anak kecil. Dia memiliki anak yang kecil. Nah, ini yang dijelaskan ukhti. Kita nyebutnya ukhti dulu, maka ketika kita ingin jelaskan saudariku, dia punya, nah, maka pakainya laha, pakainya ha. Kenapa? Karena ukhti perempuan. Ya, ukhti laha tiflun shaghirun. Nah, tiflun shaghirun mudzakkar, laki-laki tidak ada masalah, tidak ada hubungannya sama laha tadi. Laha itu hanya kembali ke ukhti. Baik, nomor 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Iqra'u. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Baik, artinya temanku, ya, dia memiliki saudara dan saudari. Ya, jadi punya saudara dan juga punya saudari. Zamili temanku. Baik, berikutnya di situ ada dalam kurung halaman berikutnya itu, ini keterangan pelajarannya. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Artinya naqulu kita katakan
indi kitabun, aku memiliki sebuah kitab. Ya. Wa naqulu, dan kita mengatakan li akhun, saya memiliki saudara. La naqulu, nah kita tidak mengatakan, artinya kita nggak boleh nih mengatakan indi akhun. Nah, hada khata, ini kesalahan. Ya, ketika kita mengatakan indi akhun, hada khata, ini kesalahan. Karena indi itu digunakan untuk barang, gitu. Sedangkan akhun itu adalah seorang yang bernyawa, maka pakainya harusnya li akhun. Karena ketika bertanya juga gitu, ala ka akhun, jangan tanya ainda ka akhun. Nah, itu khata. Nah, meskipun kalau kita tanya seperti itu ke orang Arab, mafhum insyaallah dipahami. Cuman secara kaidah dalam Durusul ini buku menggunakan kaidah bahasa yang fushah, maka itu disalahkan itu. Nah, itu kaidahnya. Tapi berikutnya poin nomor 7, as-sab'atu. Pembahasan tentang ma'a. Pembahasan tentang kata ma'a. Ma'a artinya bersama. Ma'a artinya bersama. Nah, kita baca. Yang pertama, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Iqra'u. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kita sudah dapat kata kharaja. Ma makna kharaja? Telah keluar. Dia kategorinya kalimah apa? Fi'il, ya, kata kerja. Maka kharaja telah keluar, kata kerja butuh pelaku. Nah, butuh pelaku, sehingga kata setelahnya itu sebagai pelakunya. Hamid itu pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab nahwu namanya fa'il. Fa'il dalam i'rabnya marfu. Marfu tanda harokat belakangnya dhammah. Maka bacanya hamidun. Ini tidak mungkin bacanya hamidan atau hamidin. Jadi gitu. Jadi secara bahasa Arab itu sudah ada kaidahnya. Maka ini bacanya kharaja hamidun. Ya, artinya hamid telah keluar. Ma'a bersama. Nah, setelah ma'a itu dia mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Apa mudhafun ilaih? Yang disandari. Ya, seperti bukunya Muhammad kan gitu. Kitabu Muhammadin. Pulpennya Zaid. Qalamu Zaidin. Nah, di sini ma'a Khalidin. Berarti setelah ma'a dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu dia majrur, tanda atau harokat terakhirnya kasroh. Jadi setelah ma'a, kata setelahnya itu majrur, kasroh. Maka ma'a Khalidin. Nah, ini mesti Khalidin. Nah, mungkin ma'a Khalidan atau Khalidun. Nah, ini penjelasan tentang pembahasan kata ma'a. Sehingga terjemahannya kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid telah keluar bersama Khalid. Asani nomor 2, yang kedua. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Iqra'u. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Terjem. Ya, at-tabib bu, ya, itu pelakunya dari kata dhahaba, artinya pergi. Jadi dokter tersebut telah pergi bersama muhandis, insinyur, ya, atau arsitek kalau bahasa sekarang, gitu. Atau teknisi juga bisa. Mahfum insyaallah. Jadi setelah ma'a ini fokusnya setelah pelajaran tentang kata ma'a. Setelah ma'a dia majrur, harokat terakhirnya kasroh. Asalis, yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Iqra'u. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ya, apa artinya? Pengajar telah duduk bersama kepala sekolah. Ya.
Al-mudarrisu pengajar atau guru, jalasa telah duduk ma'al mudiri bersama kepala sekolah. Kemudian nomor 4 nah itu ma'anya nyambung ke dhamir ka. Man ma'aka ya aliyu ma'i zamili. Ya ikra'u. Man ma'aka ya aliyu ma'i zamili. Nah, kata ma'a tadi kan sudah dijelaskan, setelah ma'a itu majrur dengan tanda harokat terakhir kasroh. Nah, namun ketika kata yang setelahnya itu adalah berupa domir, kata ganti. Nah, domir itu termasuk kata yang mabni, istilahnya itu. Apa artinya mabni? Tetap nggak bisa berubah. Jadi kalau di sini ma'aka, ka yang diinginkan adalah anta. Anta berarti kamu perempuan. Kamu perempuan, kamu laki-laki. Ya, ma'aka kamu laki-laki. Nah, kalau kita ma'aka ingin berbicara sama orang laki-laki, ya pakainya ma'aka. Jangan dirubah, ini mentang-mentang ma'a, setelahnya berarti majrur jadi ma'aki, ya nanti jadi perempuan yang diajak bicara. Nah, jadi apa? Domir itu kata yang tetap mabni. Jadi ma'aka berarti kamu bersama kamu seorang laki-laki. Jadi man ma'aka ya aliyu itu artinya siapa yang bersamamu wahai Ali. Nah, ini kenapa bacanya ka? Karena yang diajak bicara adalah si Ali. Ya, Ali laki-laki. Maka pakainya man ma'aka. Paham perbedaannya? Kalau tadi kata atau nama orang atau gelar atau nama pada umumnya asalnya dia berubah, namanya itu mu'rab kalau dalam bahasa nahwu, bisa berubah. Tapi kalau dhamir kata ganti itu dia mabni, tidak bisa berubah. Maka man ma'aka ya Ali. Nah, ma'aka bersama kamu. Maka jawabannya apa? Ini si Ali yang menjawab bersamaku. Nah, atau yang bersamaku adalah temanku. Berarti ma'a nyambung ke ya mutakalim menjadi ma'i. Ya, ma'i zamili. Bersamaku temanku. Yang bersamaku adalah temanku. Berikutnya nomor 5. Aminatu tanpa tanwin ya. Aminatu ma'aha zaujuha. Ikra'u. Aminatu ma'aha zaujuha. Ya, artinya berarti Aminah bersamanya suaminya. Nah, itu boleh dibalik terjemahnya, silakan. Aminah suaminya bersamanya. Nanti bisa. Bersamanya ada suaminya. Nah, kasih tambahan kata ada juga boleh. Nah, Aminatu kenapa tidak ditanwin? Kok ndak Aminatun? Masih ingat? Nama perempuan. Ya, alis muladi layan sorif. Karena dia nama perempuan. Aminah kan perempuan, maka setelahnya ma'aha. Hanya kembali ke Aminah. Ya, jadi kata setelah Aminah itu khobar, menerangkan si Aminah. Berarti Aminah adalah bersama dia ada zaujuha, suaminya. Suaminya, zauj itu suami. Kalau istri berarti dijadikan bentuk muannas perempuan, zaujatun kan gitu. Kalau suami zaujun, kalau istri zaujatun. Karena ini Aminah berarti bersamanya suaminya, zaujuha. Mahfum sampai sini? Sampai nomor 5. Lanjut ya. Nomor 6. Kharaja abi minal baiti. Iqra'u. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja
kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. Itu tasdidnya ke mimnya. Tasdidnya geser ke mim. Nah, artinya kharaja abi. Ya, ayahku telah keluar minal baiti, dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya. Kharaja ma'ahu ammi, yang keluar bersamanya ya adalah pamanku. Nah, kharaja abi. Nah, kharaja tadi fiil, kata kerja, butuh pelaku. Nah, abi kan pelaku di situ. Nah, kenapa kok tidak dhammah? Nah, ini karena sebagaimana pelajaran halaman 58 kemarin yang atas, qolamun menjadi hada qolami, hada qolamuka, hada qolamuhu, hada qolamuha. Berarti kan yang qolami. Ketika nyambung dengan ya mutakalim itu dhammahnya disembunyikan. Jadi kharaja abi itu asalnya abui. Nah, gitu, abui. Nah, tapi dhammahnya disembunyikan, langsung ke ya sukun. Nah, dhammahnya diganti dengan harokat yang menyesuaikan dengan ya sukun, yang bacaannya ringan, yaitu diganti dengan kasrah menjadi abi. Nah, jadi setiap kata yang nyambung dengan ya mutakalim yang disandarkan, jadi mudhaf ilaih, itu harokatnya muqaddarah, disembunyikan, maka langsung aja kasrah. Kolami, kitabi yang di halaman 58 kan cuma gitu. Sariri, ismi, mindili, ibni, sayyarati, miftahi, yadi, kan itu. Nah, ini abi juga gitu, ammi juga gitu. Jadi bukan berarti kharaja, oh ini pelaku, ini berarti abiu. Nah, itu. Bukan abiu, tapi abi. Nah, kharaja ma'ahu ammi. Berarti ayahku telah keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Baik, berikutnya poin nomor 8. Ini tentang penyandaran juga. Nah, jadi masih pelajaran tentang penyandaran, cuman nanti yang dua di bawah ada kata abun sama akhun, itu termasuk kata yang khusus. Kata yang khusus di dalam bahasa Arab. Nah, namanya kalau di dalam bahasa nahwu itu dia minal asma'il khamsah, dari isim-isim yang 5 macam. Jadi dari semua kata di dalam bahasa Arab itu ada 5 kata khusus. Nah, maka dinamakan al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Cuma di sini disebutkan 2 dulu. Nah, totalnya ada 5. Yang pernah belajar nahwu itu ada abun, akhun atau abuka, akhuka, kemudian apa? Hamuka, fuka, sama zu malin, sama zu. Jadi abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, itu khususnya kenapa? Kita perhatikan. Kata yang pertama dikasih contoh baitun. Baitun itu mewakili kata pada umumnya. Asal kata dalam bahasa Arab baitun, dhammah tanwin. Kemudian ketika disandarkan, maka tanwinnya dihilangkan. Ini kaidah dalam penyandaran, tanwinnya dihilangkan. Yang tadinya baitun menjadi baituka. Baitun sebuah rumah. Baituka berarti rumahmu atau rumahnya kamu. Baituhu rumahnya dia, seorang laki-laki. Baituha rumahnya dia, seorang perempuan. Baiti rumahku, ya, rumahnya saya, kan gitu. Nah, sedangkan kata abun berarti kan
Abun itu kan asalnya dia dhammah tanwin. Namun kata abun kemudian di bawahnya juga akhun, sama yang tadi ada hamun, fu itu asalnya famun. Nah, kemudian kalau dhu memang dhu itu ketika disandarkan maka ditambahi dengan huruf wawu. Ditambahi dengan huruf wawu. Berarti abun ketika ingin disandarkan kepada kamu, ayahmu, maka menjadi abuka. Paham? Ini khusus ya. Jadi abuka ada wawunya. Kalau disandarkan kepada dia seorang laki-laki berarti abuhu. Kalau kepada dia perempuan abuha. Kalau kepadaku tetap semua disandarkan dengan ya mutakalim langsung menjadi i, berarti abi. Nah, ini kata abun. Akhun juga demikian. Akhun sandarkan ke kamu menjadi akhuka. Sandarkan ke dia menjadi akhuhu. Dia perempuan akhuha, saya akhi. Paham ya? Ini dikasih dua dulu. Abun sama akhun. Jadi diingat atau tulis sekalian. Yang belum pernah belajar nahwu ditulis sekalian. Jadi 5 kata khusus. Jadi al-asmaul khamsah. Nah, itu kata abun, akhun, hamun, kemudian famun. Nah, ini yang satunya ini langsung aja dhu. Nah, ini memang harus bersandar. Kalau dhu harus bersandar. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Tapi kalau yang 4 ini masih bisa berdiri sendiri. Nah, ini ketika disandarkan maka menjadi abuka, akhuka, hamuka. Nah, ini famun mimnya pun dibuang jadi fuka. Nah, ini itu artinya pemilik. Maka seringnya dikasih contoh dalam bahasa nahwu itu dzumalin, artinya pemilik harta. Nah, ini khusus 5 sini saja. Yang lainnya ndak bisa. Lainnya tidak boleh dipadak-padake. Contohnya misalkan ada yang istilahnya sok-sokan, sok tahu misalkan. Nah, itu kan abuka, ayahmu. Berarti umuka nanti jadi nulisnya gini. Umuka gini. Nah, ini salah. Bukan, meskipun abu pasangannya umu kan. Nah, ini bukan, tidak ada gitu. Nah, nanti akhun juga gitu. Ini jadi apa? Ukhtuka gini. Nah, ini juga keliru, tidak ada itu. Cuman abun akhun, umu bukan, ukhtu juga bukan. Jadi kadang ada yang baru belajar gitu, misalkan nulis kunyah. Nah, nulis kunyah itu misalkan Abu Muhammadin. Nah, pakainya di sini Abu Muhammadin. Nulis kunyah misalkan yang apa ayahnya kunyahnya Abu Muhammad. Nah, terus istrinya ikut-ikutan, wah pasang nama juga. Nah, nanti nulisnya jadi gini, Ummu Muhammadin. Nah, ini salah ini. Ya, umumnya tetap umum aja, tetap apa? Langsung aja mim aja biasa. Ummu, itu. Jadi tidak usah pakai wawu. Jadi khusus 5 itu aja. Abu, akhu. Gitu. Man di sini kita dikasih pelajaran 2 dulu. Sampun? Nah, indakum soal? Ada pertanyaan? Ya, mafi. Ya. Indi. Apa, Ya. yang latihan ke-7 nomor
Ma'a. Ya. Yang apa Pak? Man ma'aka. Ya, ya Aliyu. Ya, tanwinnya hilang. Ya. Jadi dulu sudah pernah kan ya Khalidu siapa itu. Itu juga menghilangkan tanwin. Huruf nida panggilan ya itu, maka setelahnya tanwinnya hilang. Ya Aliyu. Baik, berikutnya kita baca lagi. Abi wa ummi fil baiti. Iqra. Abi wa ummi fil baiti. Ya. Abi berarti ayahku dan ibuku di rumah. Nah, di sini abi kan kayak mutakalim, enggak usah dikasih wawu. Nah, enggak usah dikasih wawu, langsung abi gitu. Kemudian ummi, nah, juga langsung dikasih ya, itu tasdidnya ke mimnya ya, bukan ummiyi, bukan itu. Apa tasdidnya harusnya ke huruf mimnya, ummi. Fil baiti, masih ingat kan kalau fi itu huruf apa namanya? Huruf jar, maka kata setelahnya menjadi majrur, al baiti menjadi fil baiti. Tidak boleh dibaca fil baita atau fil baitu, itu pasti fil baiti. Nah, kemudian asani yang kedua, aina abuka ya Hamidu. Iqra. Aina abuka ya Hamidu. Zahaba ila suqi. Zahaba ila suqi. Artinya aina apa artinya? Di mana abuka ayahmu ya wahai Hamidu. Nah, ini Hamidu tanwinnya dibuang karena dia namanya munada, yang dipanggil. Jadi seorang yang dipanggil, nah itu petunjuknya ada harfun nida, huruf nida yaitu ya, maka tanwinnya dihilangkan menjadi ya Hamidu. Di mana ayahmu wahai Hamid? Zahaba ila suqi. Berarti kan kata zahaba kata kerja, ya kan? Pergi. Lah, lalu mana pelakunya? Nah, dalam nahwu ini ada efisiensi. Nah, dalam kalimat pelakunya dalam kata zahaba itu sudah terkandung di dalamnya. Namanya dhamir mustatir namanya. Dhamir mustatir fihi, dhamir yang disembunyikan di dalamnya. Jadi dalam kata zahaba itu sudah mengandung makna huwa. Lah, huwa kan dia seorang laki-laki. Lah, huwa ini kembali ke siapa? Kembali ke yang ditanyakan siapa? Abuka. Nah, kembalinya ke abuka. Berarti ketika ditanya di mana ayahmu wahai Hamid, jawabannya cukup zahaba ila suq. Artinya dia telah pergi ke pasar. Nah, dia di sini kembali kepada abuka, ayahmu. Artinya ayahnya si Hamid. Jadi ada efisiensi. Kalau misalkan di tulis lengkap juga boleh. Aina abuka ya Hamid, boleh menjawab abi zahaba ila suq, atau boleh dibalik zahaba abi ila suqi. Boleh. Nah, tapi ini untuk efisiensi maka dihapus, disembunyikan, sudah terwakili di dalam kata zahaba. Kemudian yang nomor 3. Akhuka tabibun. La huwa mudarrisun. La huwa mudarrisun. Akhuka, a di sini artinya apa? Apakah? Ya, harful istifham, huruf pertanyaan. Apakah akhuka, saudaramu, adalah seorang dokter? La, tidak. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang pengajar atau guru. Berikutnya nomor 4. Coba dibaca. Zainabu Firyadi akhuha Ta'ifi Wabuha fil Madinatil Munawwarati. Tayyib, santum. Zainabu Firyadi. Zainabu, nah, nama
wan tidak ditanwin. Zainabu fir riyadhi, fi harfu jar setelahnya riyadhi majrur. Ini nama kota. Jadi Zainab di kota Riyadh. Akhuha saudaranya, saudaranya Zainab fit Thaifi di kota Taif. Wa abuha dan ayahnya si Zainab fil Madinatil Munawwarati di kota Madinah Munawwarah. Gampang kan? Nah, tinggal membiasakan aja, insyaallah mudah itu. Tinggal dibiasakan ini. Tab nomor 5, yuk dibaca lagi. Bareng-bareng silakan. Yuk. Siapa yang mau baca? Ini ada soalnya belum ada, ini panjang-panjang materi semua. Saya tunjuk apa angkat tangan? Jangan angkat kaki tadi. Tunjuk aja ya tuh Pak. Antum dulu aja ya, contohkan ya. Ada Tolibu ya. abuhu, wajiru, Tanwin enggak? wajirun, Ya, wazirun. wa akhuhu, tajirun, kabirun. Ya, sant. Hadza at-talibu, hadza at-talibu. Hadza setelahnya alif lam. Harokatnya sama apa? Harokatnya normal dhammah aja biasa. Berarti hadza at-talibu. Cuman tanpa tanwin karena ada alif lam. Hadza at-talibu. Abuhu. Nah, kemudian wazirun ya, yang terkadang kata huruf wawu itu loh yang kadang tuh mengecoh kita, ini wawu yang artinya dan atau huruf asli miliknya itu. Nah, dan ini miliknya apa? Miliknya dia aslinya wazirun. Wazir itu apa? Wazir menteri ya, sudah dapat kan kosakatanya. Nah, baru setelahnya wawu yang artinya dan itu wa akhuhu. Nah, itu wa akhuhu tajirun kabirun. Nah, kita bisa baca karena sudah terbiasa ini. Hadza talibu terjemahannya gimana? Kalau setelah hadza isim isyarah kemudian alif lam at-talibu dibalik terjemahannya. Sehingga terjemahannya apa? Pelajar ini. Ya, pelajar ini abuhu ayahnya adalah seorang wazir menteri. Wa akhuhu dan saudaranya dia adalah seorang pedagang besar, ya, pedagang yang besar. Masya Allah, juragan. Berikutnya belakangnya Pak. Dahaba akhi ilal madrasati wa dahaba abi ilal jami'ati. Baik, Mas. Dahaba akhi. Nah, akhi itu saudaraku. Jadi enggak usah bingung kok ndak dhammah, karena nyambung ke ya mutakalim. Dhammahnya disembunyikan. Zahaba akhi ilal madrasati. Kita lihat konteksnya ini. Jadi ketika kita baca, kita lihat dulu semuanya satu kalimat ini. Ini bisa dibaca mudarrisah. Nah, tadi kan membaca mudarrisah. Bisa dibaca madrasah. Kalau mudarrisah artinya bu guru. Nah, kalau madrasah artinya sekolahan. Nah, kita bandingkan dalam satu konteks kalimat ini, yang belakang itu wadhaba abi ilal jami'ah. Jami'ah itu universitas. Maka ini yang depan pantasnya dibaca madrasah. Ya, bukan mudarrisah. Karena ini keterangan apa? Tempat, menunjukkan tempat. Jadi dhahaba akhi ilal madrasati. Saudaraku pergi atau berangkat ke sekolah. Wa dhahaba abi dan ayahku pergi atau berangkat ke universitas. Berikutnya poin nomor 9 itu nama-nama laki-laki. Semua nama-nama laki-laki, cuman yang baris bawah itu nama laki-laki namun menggunakan huruf ta marbutoh, sehingga secara lafadz
Ya, secara lafadz dihukumi nama muannas. Secara lafadz dihukumi nama muannas. Tapi secara makna dia nama laki-laki. Sehingga zahirnya kena hukum dalam bahasa Arab itu hukumnya nama muannas. Apa hukumnya nama muannas? Tidak bertanwin. Nah, berarti kan yang baris pertama itu nama laki-laki semua itu. Muhammadun, dhammah tanwin. Khalidun, dhammah tanwin. Hamidun, Abbasun, Mahmudun, semua dhammah tanwin. Sedangkan yang di bawah Hamzatu, ya, Hamzah, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, ini nama-nama laki-laki ya, hakikatnya nama laki-laki ini. Namun lafadznya dia pada tak marbutoh, sehingga secara hukumnya dihukumi seperti muannas, yang nama muannas itu tanpa tanwin. Mahfum insyaallah. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada aturan seperti itu. Nanti ada nama-nama juga yang tidak bertanwin juga ada, tapi kita fokus ke pelajaran di sini aja. Jadi kalau ada nama orang yang sepertinya perempuan ada tak marbutohnya, maka tanpa tanwin. Berikutnya latihan. Iqra, disambung iqra'il asma al-atiyata wabbit awakhiraha. Artinya bacalah nama-nama berikut ini. Dan itu kaidah ya, dan kaidahilah. Artinya itu suruh menggunakan kaidah awakhiraha, pada akhir-akhirnya, pada huruf-huruf terakhirnya. Jadi gunakan kaidah tadi. Kalau nama laki-lakinya itu memang tulen laki-laki, secara lafadz juga laki-laki, maka tanwin. Tapi kalau nama laki-laki lafadznya seperti perempuan atau ada tamar butohnya, maka tanpa tanwin. Berikutnya belakangnya dua-dua. Monggo Pak. Khalidun. Lanjut. Hamzatu. Belakangnya Mas. Terus? Ya, Ammarun Anasun. Belakang sampingnya, apa Mas? Ya, Muawiyatu Hamidun. Depannya Pak. Usamatu Ikrimatu. Ya, Usamatu Ikrimatu. Depannya? Sekalian. Lah, sekalian Mas. Talhatu. Ya, Abbasun Muhammadun Talhatu. Nah, bedanya yang Muhammad sama Mahmud apa itu? Wawunya. Ya, wawunya. Kalau Muhammadun tanpa wawu, kalau ada wawunya bacanya Mahmudun. Baik, selesai. Kemudian terakhir kesimpulan al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, ya, mufradat. Dibaca gantian. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 Mas. 4 Anda baca. Az-zamilu. Az-zamilu artinya teman, terus terus lagi ya, fatan gantian sampingnya. Ma'a bersama, aktiflu anak kecil, al-waitu wait, Ya. al-lughatu bahasa. Baik, Mas. Al-Kuwait itu nama apa? Kuwait itu apa? Kota apa negara? Negara ya, Kuwait. Lughah bahasa. Baik, alhamdulillah. Indakum soal? Mahi? Wasil am yakfi? Lanjut atau cukup? Cukup insyaallah. Ini yang berikutnya mulai latihan membaca satu kalimat panjang. Ya, kalau yang pelajaran ke-10 kemarin kan tanya jawab pemula. Nah, yang pelajaran 11 ini mulai membaca. Mulai cara baca agak panjang gitu.
Insya Allah masih mudah kalau kita ngikuti pelajaran dari awal. Insya Allah mudah karena kosakatanya masih sama itu aja. Kosakatanya belum ada nambah itu aja insya Allah. Baik, sampai sini dulu. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.